Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Cara Otodidak. Di video kali ini saya akan berbagi trik cara untuk membuat NFT dengan menggunakan NFT generator. Jadi fungsi NFT generator ini adalah untuk membuat NFT dengan model yang berbeda, namun dengan cara yang sangat mudah. Kita hanya memerlukan beberapa kode saja dan tentunya beberapa aplikasi. Untuk aplikasi yang pertama yang kita perlukan adalah Node.js. Di sini teman-teman bisa mendownloadnya langsung dari websitenya. Yang kedua adalah Visual Studio Code, dan yang terakhir adalah Hazlitt Art Engine. Teman-teman bisa mendownloadnya langsung dari GitHub. Jadi ketiga aplikasi ini semuanya free. Silakan untuk di-download. Di sini saya tidak perlu lagi untuk mendownload karena saya sudah mendownloadnya. Nah, ini dia tiga bahan yang kita perlukan. Teman-teman silakan untuk menginstal dua aplikasi ini, aplikasi Node dan aplikasi Visual Studio Code. Silakan untuk diinstal. Setelah diinstal, teman-teman harus mengekstrak Hazlitt Art Engine ini. Di sini saya sudah mengekstraknya. Ya, ini adalah isinya. Untuk bahan-bahan utama yang kita perlukan ini sudah jadi ya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan trik-trik bermanfaat lainnya. Oke, langsung kita buka file NFT-nya di Adobe Photoshop. Di sini saya sudah memiliki file NFT berupa karakter hewan mentulin. Langkah yang kedua adalah teman-teman harus memisahkan semua layar-layar yang ada dalam foto ini. Contohnya, di folder background ini isinya adalah background-background yang nanti akan saya generate supaya memiliki background yang berbeda-beda. Kemudian ini bajunya, ini juga saya buat bermacam-macam, yang berwarna coklat, abu-abu dan sebagainya. Teman-teman silakan untuk membuatnya juga. Setelah itu saya buatkan juga aksesoris. Di sini dalam bentuk kalung, kemudian topi. Topi ini juga ada banyak ya, ada beraneka. Terus mata, di sini saya buat warna hijau dan ada juga warna-warna yang lainnya. Warna putih, warna merah. Kemudian bentuk mulut, di sini saya bikin 3 jenis. Nah, 1, 2, 3. Nah, setelah teman-teman mengelompokkan layar-layar tadi sesuai dengan kategorinya, teman-teman harus mengekspor layarnya ini menjadi file-file yang terpisah. Caranya seperti ini. Kita ke menu file, kemudian script, lalu export layer to file. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS4. Maka menunya ada di menu script ya. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan Adobe versi yang lain, nanti ada di export. Di sini saya menggunakan CS4, jadi adanya di script, kemudian export layer to file. Lalu kita klik browse. Ini kita pilih folder target setelah kita mengekspor layar-layar tadi. Saya pilih saja di sini NFT generator, kemudian hasil ekspor Photoshop. Lalu klik OK. Untuk file name, ini kita kosongkan. Kemudian file tipenya PNG 24. Untuk settingan di bawahnya, ini disesuaikan ya, ini
include ICC profile, transparansi. Untuk trim layarnya kita tidak usah di checklist. Silakan teman-teman untuk mengikuti format pengaturnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita klik run. Setelah klik run, maka aplikasi ini akan mengekspor layar-layar menjadi filenya masing-masing. Ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi tidak perlu saya ekspor lagi karena saya sudah mengekspornya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi file-file yang ini akan menjadi file masing-masing seperti topi. Ini file-file aksesoris, ini file mata, kemudian baju dan background. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus memisahkan masing-masing file ini sesuai dengan kategorinya. Jadi untuk file yang pertama ini sampai dengan ini saya kategorikan sebagai aksesori, maka saya pisahkan menjadi folder aksesori. Begitupun dengan mata, kemudian kepala, celana, baju, dan background. Ini saya pisahkan, nanti hasilnya seperti ini. Ini folder mulut ada 3, ini mata, background, baju, dan yang lainnya. Yang terpenting di sini yang tidak boleh terlewatkan adalah setelah teman-teman kelompokkan, file-file ini harus dirubah namanya menjadi nama-nama seperti ini. Sehingga tidak ada karakter underscore di dalam file-file ini. Jadi karakter-karakter ini harus dirubah. Underscore 00s underscore ini tidak boleh ada ya. Karena itu akan membuat error pada saat mengenerate NFT-nya. Setelah ini kita pisahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi Visual Studio Code. Setelah kita buka, kemudian kita pilih Open Folder, bisa dari menu File, lalu kita arahkan ke folder hashlib yang sudah kita ekstrak ke folder ini ya. Select. Langkah selanjutnya adalah kita buka folder layer ini, lalu kita hapus folder background sama dengan top link. Ini kita hapus semua. Kita blok, klik kanan, kita delete. Lalu kita tempelkan file-file NFT yang sudah kita kelompokkan ini. Tinggal di drag and drop aja. Tempatkan di layar. Ini akan menyalin seluruh file ke dalam aplikasi. Nah, ini udah selesai. Langkah selanjutnya kita buka folder src. Kemudian klik config.ps. Di sini teman-teman harus mengedit nama NFT teman-teman. Di sini saya rubah menjadi mentilin army. Kemudian deskripsinya terserah teman-teman ya, bisa dibuat apa saja. Karena ini hanya contoh, ya buat seperti ini. Ini nama NFT teman-teman, ini deskripsinya. Lalu untuk base URL, kemudian YouTube, dan address ini kita lewatkan saja, ini tidak masalah ya. Ini kita lewatkan. Nah, yang terpenting kita settingannya ada di sini. Ini adalah folder-folder dari file NFT kita. Caranya, untuk yang paling atas ini adalah
folder yang paling bawah yang ada di NFT. Supaya lebih mudah, kita bisa melihatnya dari Adobe Photoshop. Yang paling bawah di sini, ini menjadi yang paling atas di sini. Yang paling bawah di Adobe Photoshop adalah yang paling atas di Visual Studio Code. Di sini yang paling bawah adalah background, jadi saya ketik background ini ya. Kemudian kulit, baju, celana, kepala, mulut, lalu mata. Nah, lalu bagaimana jika ini kurang? Ini kita tinggal salin saja dari atasnya. Ntar salin, setelah mata, sorry. Nah, kita cek kembali. Kita cek kembali apakah nama folder ini sudah sesuai. Background, kemudian kulit, baju, celana, kepala, mata, aksesori. Nah, ini sudah sesuai ya semuanya ya. Langkah selanjutnya adalah kita rubah Grow Edition size ini menjadi jumlah NFT yang kita targetkan. Di sini saya akan membuat 100 NFT, maka saya isikan 100. Kalau teman-teman mau membuatnya 1000 silakan, ataupun berapapun silakan, di sini tinggal dirubah. Kemudian kita rubah ukuran NFT-nya. Di sini saya pakai ukuran 512 kali 512. Kalau mau lebih besar lagi silakan, ataupun lebih kecil silakan. Setelah ini semua kita edit, langkah berikutnya adalah kita simpan. Lalu kita buka terminal, kita pilih new terminal. Nah, setelah ini semua siap, kita masukkan perintahnya. Kita masukkan perintahnya, yang pertama adalah npm install. npm spasi install. Tekan enter. Kita tunggu beberapa saat, ini cukup lama waktunya ya, selesai. Kemudian perintah berikutnya adalah node_index.js. Ini adalah tahap utama kita mengenerate NFT kita. Kita ketik saja node_index.js, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah mulai meng-create NFT kita berdasarkan DNA. Sambil ini membuat, nah bisa kita cek hasilnya di sini. Di sini build, lalu image. Nah, inilah NFT yang sedang kita generate. Nanti jumlahnya akan sama dengan jumlah yang kita setting. Di sini adalah 100 NFT. Nanti ini akan tercipta 100 NFT dengan gambar yang berbeda. Bisa kita perhatikan contohnya nomor 8 dan 9. Di sini bajunya warna biru, topinya sama, namun backgroundnya berbeda dan matanya pun berbeda. Ini warna hijau, ini warna putih.
Begitu juga dengan yang lainnya, nanti akan menghasilkan gambar yang berbeda-beda. Kita tunggu saja. Ini sudah 16. Oke, ini sudah selesai ya. Ada 100 NFT, kita cek. Ya, ini 100 NFT. Jadi setelah ini kita akan membuat lagi NFT pixel lab-nya ya. Untuk kodenya, ini kita bisa ambil dari redmi.md. Kita taruh di sini. Nah, ini dia npm run pixel lab. Kita salin dulu. Kita kembali ke config. Nah, di sini kita akan menyetingnya. Ya, ini dia ya. Ini saya contohkan rasionya 2/128. Nah, ini perintahnya, kita salin. Kemudian kita tempelkan di sini. Jumlah NFT pixel lab-nya ini juga 100 ya. Sama dengan yang ini. Nah, ini perintahnya, kemudian kita enter. Nah, ini dia sedang meng-create NFT pixel lab-nya, kita cek. Nah, foldernya di sini ya. Pixel image. Kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasilnya. Ini fotonya sama dengan yang ada di folder image. Nomor 1. Pixel lab-nya juga ini. Ini hasil pixel lab-nya untuk file nomor 1. Jumlahnya pun sama, ini sebanyak 100 item. Nah, teman-teman bisa merubah ukuran rasionya, tinggal dirubah-rubah saja. Mau dia di atas 2 silakan. Ya, inilah hasil dari meng-create NFT pixel lab. Oke, cukup sekian dulu tutorial yang bisa saya berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel Tara Otodidak supaya bisa berkembang dan bisa memberikan trik-trik bermanfaat lainnya. Oke, sampai ketemu lagi.